Assalamualaikum sahabat. Selamat datang di channel Pena Nadhira. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan rezekinya semoga dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga dan jangan lupa kita tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lia, wanita berusia 32 tahun, adalah sosok yang banyak diidolakan. Sebagai direktur muda di sebuah perusahaan fashion ternama, ia berhasil menciptakan citra wanita sukses. Ia tinggal di sebuah rumah mewah di kawasan elit bersama suaminya, Adrian, seorang eksekutif di perusahaan keuangan besar. Dari luar, kehidupan Lia tampak sempurna. Pasangan ideal, rumah mewah, dan status sosial yang tinggi. Namun, kehidupan Lia tidak seindah yang terlihat. Adrian adalah pria pekerja keras, tetapi kesibukannya membuatnya jarang meluangkan waktu untuk Lia. Hubungan mereka menjadi dingin, tanpa percakapan yang bermakna atau momen kebersamaan. Lia sering merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Di sisi lain, Dani, pria berusia 28 tahun, adalah sopir pribadi keluarga mereka. Dani berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ia dikenal sopan, rajin, dan bertanggung jawab. Namun, di balik penampilannya yang tenang, Dani memiliki masa lalu yang kelam. Ia pernah terlibat hubungan terlarang dengan majikan sebelumnya, sebuah cerita yang berusaha ia tinggalkan di masa lalunya. Hari-hari Lia terasa semakin monoton. Setiap pagi, ia bangun di kamar mewahnya yang besar, tetapi dingin. Ia melangkah ke ruang makan, di mana Adrian, suaminya, sudah duduk sambil memeriksa ponsel dan laptopnya. Sarapan mereka selalu diisi dengan kesunyian. Hanya sesekali terdengar suara Adrian yang menjawab panggilan telepon. "Adrian, apakah kita bisa makan malam bersama akhir pekan ini?" tanya Lia pelan, mencoba memulai pembicaraan. Adrian mengangkat pandangannya sekilas, kemudian kembali ke layar ponselnya. "Akhir pekan ini? Sepertinya sulit. Sayang, ada rapat dengan klien baru." Lia tersenyum tipis, menyembunyikan kekecewaannya. "Oh, baiklah. Mungkin di lain waktu." Setelah Adrian pergi, Lia menghela napas panjang. Hidupnya terasa seperti sebuah rutinitas tanpa makna. Ia mengenakan mantel dan berjalan keluar rumah, di mana Dani sedang membersihkan mobilnya. "Pagi, Bu Lia," sapa Dani sambil tersenyum ramah. "Mobilnya sudah siap." Lia membalas senyum itu. "Pagi, Dani. Ayo kita ke kantor." Perjalanan ke kantor biasanya berlangsung sunyi, tetapi akhir-akhir ini Lia merasa perlu berbicara dengan seseorang. Dani, dengan sikapnya yang tenang dan mendengarkan, menjadi satu-satunya tempat Lia melampiaskan pikirannya. "Dani, apakah kamu sudah lama bekerja sebagai sopir pribadi?" tanya Lia suatu hari, mencoba membuka pembicaraan. Dani mengangguk sambil tetap fokus pada jalan. "Sudah cukup lama, Bu. Sebelum di sini, saya bekerja untuk keluarga lain." "Apa yang membuatmu memilih pekerjaan ini?" Dani tersenyum kecil. "Karena saya suka mengemudi, Bu. Dan saya merasa lebih nyaman bekerja dengan orang-orang yang saya bisa hormati." Lia tertawa kecil. "Itu jawaban yang bagus. Kamu sopir yang baik, Dani. Aku senang bisa memiliki kamu di sini." Obrolan seperti ini mulai menjadi kebiasaan mereka. Lia mulai merasa bahwa Dani adalah seseorang yang mendengarkan tanpa menghakimi, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Adrian. Suatu hari, di tengah perjalanan pulang dari kantor, Lia tiba-tiba berbicara lebih personal. "Dani, apa menurutmu kehidupan rumah tangga selalu seharusnya bahagia?" tanya Lia, suaranya terdengar ragu. Dani melirik ke kaca spion, melihat wajah Lia yang tampak lelah. Ia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Saya pikir, Bu, kebahagiaan itu bukan soal sempurna atau tidaknya rumah tangga. Tapi bagaimana kedua orang itu berusaha untuk saling mendengarkan dan memahami." Lia tersenyum samar. "Kamu bijak, Dani. Kadang aku merasa seperti tidak ada lagi yang mendengarkanku, bahkan Adrian." Dani terdiam sejenak. Ia merasa simpati kepada Lia,
tetapi ia tahu batasannya. Saya rasa Adrian peduli pada Anda, Bu. Mungkin dia hanya tidak pandai menunjukkan perasaannya. Kamu selalu mencoba berpikir positif, ya? Lia menoleh ke arah Dani. Matanya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir, dalam hidup, kita perlu memberi orang lain kesempatan. Tapi terkadang, beberapa orang memang tidak tahu cara menghargai kesempatan itu. Jawab Dani dengan tenang. Percakapan itu menempel di pikiran Lia sepanjang malam. Ia mulai menyadari bahwa Dani adalah satu-satunya orang yang benar-benar mendengarkannya. Ia mulai menunggu waktu di dalam mobil bersama Dani, sebuah ruang kecil di mana ia merasa dihargai. Suatu hari, di akhir pekan, Adrian mengabarkan bahwa ia harus pergi keluar kota untuk sebuah rapat mendadak. Lia merasa kecewa. Tetapi ia sudah terbiasa dengan prioritas Adrian yang selalu berpusat pada pekerjaannya. Untuk mengisi waktu, Lia memutuskan untuk pergi ke pusat perbelanjaan. Dani, bisa antar aku ke mall? Aku butuh membeli beberapa barang, katanya sambil mengenakan mantel. Siap, Bu Lia, jawab Dani dengan sigap. Di perjalanan, Dani memperhatikan bahwa Lia tampak lebih pendiam dari biasanya. Ia memberanikan diri untuk bertanya. Bu Lia, Anda baik-baik saja? Lia tersenyum kecil. Aku baik-baik saja, Dani. Hanya merasa sedikit bosan dengan rutinitas. Ketika mereka sampai di pusat perbelanjaan, Lia tiba-tiba meminta Dani untuk ikut masuk ke dalam. Dani, temani aku berbelanja, ya? Aku malah sendiri, katanya tanpa memberi Dani kesempatan untuk menolak. Dani, yang biasanya menjaga jarak, merasa canggung tetapi tidak bisa menolak permintaan itu. Mereka berjalan bersama melewati lorong-lorong toko. Lia terlihat lebih santai, bahkan tertawa saat mencoba sebuah gaun. Aku tidak tahu kapan terakhir kali aku tertawa seperti ini, kata Lia tiba-tiba. Ia menatap Dani dengan mata yang penuh rasa syukur. Terima kasih, Dani. Aku merasa lebih baik. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Bu, jawab Dani, meskipun ia tahu bahwa apa yang ia rasakan lebih dari sekadar profesionalisme. Hari itu menjadi awal dari hubungan yang lebih personal antara Lia dan Dani. Keduanya mulai berbagi cerita yang lebih mendalam. Lia sering bercerita tentang masa lalunya, mimpinya yang belum tercapai, dan bagaimana ia merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Dani, meskipun tahu ini salah, mulai merasa terhubung dengan Lia. Ia kagum pada kepribadian Lia yang kuat tetapi rapuh. Ia ingin melindunginya, meskipun ia tahu bahwa perasaan itu tidak seharusnya ada. Malam itu, setelah mengantar Lia pulang, Dani duduk di dalam mobilnya yang diparkir di garasi rumah Lia. Ia memikirkan semua yang terjadi belakangan ini. Hubungan mereka tidak lagi sekadar antara majikan dan karyawan. Ia tahu bahwa ia telah melampaui batas, meskipun hanya dalam pikirannya. Saya tidak seharusnya merasa seperti ini, gumam Dani pelan, menatap setir mobil di depannya. Tetapi setiap kali ia melihat senyuman Lia atau mendengar tawanya, ia merasa bahwa ia tidak bisa berpaling. Di sisi lain, Lia mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali ia bersama Dani. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak mungkin diterima oleh siapapun, tetapi di tengah kehampaan hidupnya, perhatian Dani menjadi sesuatu yang ia butuhkan. Hari itu, Lia menghadiri acara gala dinner tahunan perusahaan tempat ia bekerja. Acara itu penuh dengan gemerlap lampu, tamu-tamu berpakaian elegan, dan suara musik klasik yang mengalun lembut. Lia tampil memukau dengan gaun biru tua yang membalut tubuhnya, tetapi senyumnya tampak dipaksakan. Sepanjang malam, ia berusaha menjalani perannya sebagai direktur yang ramah, menyapa rekan kerja, dan bertukar basa-basi dengan para pemegang saham. Namun, hatinya kosong. Ia menyadari bahwa Adrian bahkan tidak repot-repot menemaninya ke acara itu, dengan alasan rapat yang tak kunjung usai. Ketika acara selesai, Lia keluar dari ballroom hotel, membawa tas kecil di tangannya. Hujan deras mengguyur malam itu, menciptakan genangan air di halaman hotel. Lia berdiri di bawah kanopi, menatap kosong keluar, hingga ia melihat Dani datang dengan mobil. Ia segera masuk ke dalam mobil, membanting pintu dengan frustrasi. Dani, hujan deras, Bu.
Jalanan mungkin agak macet. Apa Anda ingin saya menyalakan musik? Lia menghela napas. Tidak usah, Dani. Aku hanya ingin diam. Dani mengangguk tanpa bicara lagi. Suara hujan yang mengetuk kaca jendela memenuhi mobil, menciptakan suasana sunyi yang hampir menyesakkan. Lia memandang keluar jendela. Matanya menerawang ke kejauhan. Lia berbicara tiba-tiba. Dani, pernahkah kamu merasa seperti semua yang kamu lakukan sia-sia? Dani melirik kaca spion, menatap wajah Lia yang terlihat rapuh. Ia ragu sejenak sebelum menjawab. Dani, mungkin pernah, Bu. Tapi saya percaya setiap hal punya tujuannya. Bahkan rasa sia-sia itu pun mengajarkan sesuatu. Lia tersenyum samar, tetapi air mata mulai menggenang di matanya. Ia menyadari betapa Dani selalu punya cara untuk menghiburnya, meskipun dengan kata-kata sederhana. Lia, kadang aku berpikir, untuk apa semua ini? Rumah besar, jabatan tinggi, pesta-pesta mewah, tapi hatiku kosong. Aku tidak punya siapapun yang benar-benar mendengarku. Dani menghentikan mobil di pinggir jalan karena hujan semakin deras dan pandangan di depan menjadi terbatas. Ia mematikan mesin, menoleh ke belakang, dan menatap Lia dengan ekspresi serius. Dani, Bu Lia, Anda tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli pada Anda. Mungkin mereka tidak selalu terlihat, tapi mereka ada. Lia menatap Dani, matanya penuh dengan emosi yang selama ini terpendam. Siapa? Dani? Siapa yang peduli padaku? Adrian bahkan tidak pernah memperhatikan apa yang aku rasakan. Kamu tidak tahu betapa aku ingin merasa dihargai. Kata-kata Lia menusuk hati Dani. Ia ingin mengatakan bahwa ia peduli, tetapi ia tahu batasannya. Ia hanya seorang sopir. Namun, tanpa bisa dicegah, perasaannya mulai mengambil alih. Dani, saya peduli, Bu Lia. Saya tahu saya hanya sopir Anda, tapi saya peduli. Lia terkejut mendengar kata-kata itu. Hatinya berdebar. Selama ini, ia merasa terisolasi, dan untuk pertama kalinya, ia mendengar seseorang mengaku tulus peduli padanya. Hujan deras di luar seolah menciptakan dinding yang memisahkan mereka dari dunia luar. Lia berbisik. Terima kasih, Dani. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ketegangan emosional semakin memuncak. Mata mereka bertemu dalam diam, penuh dengan kata-kata yang tidak terucap. Dani, yang biasanya penuh kendali, akhirnya melampaui batas. Dani, maafkan saya, Bu Lia, kalau ini salah, tapi saya tidak bisa berpura-pura lagi. Sebelum Lia bisa menjawab, Dani mendekat, dan momen itu menjadi awal dari hubungan yang melanggar batas. Lia tidak menolak. Ia merasa rapuh, terhubung, dan akhirnya menyerah pada perasaan yang selama ini ia pendam. Ketika Dani mengantar Lia ke rumah, suasana menjadi canggung. Tidak ada lagi percakapan, hanya suara hujan yang mulai mereda. Ketika mobil berhenti di garasi, Dani menoleh ke arah Lia. Dani, Bu Lia, saya tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi saya minta maaf kalau saya sudah melampaui batas. Lia menunduk, menggenggam tasnya erat-erat. Jangan minta maaf, Dani. Aku juga bersalah. Ini bukan salahmu. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan. Lia keluar dari mobil tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, ia duduk di kamarnya, merenung. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Tetapi, di tengah rasa bersalah, ada bagian dari dirinya yang merasa hidup untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Sementara itu, Dani duduk di mobilnya yang terparkir di garasi. Ia menggenggam setir dengan erat, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Lia sudah melampaui batas yang seharusnya. Namun, ia tidak bisa menyangkal perasaan yang semakin tumbuh untuk majikannya. Dani, dalam hati, saya tidak bisa terus seperti ini. Tapi bagaimana saya bisa berpura-pura tidak peduli? Beberapa minggu setelah malam yang mengubah segalanya, Lia mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari,
lelah berlebihan, dan emosinya menjadi tidak stabil. Pada awalnya, Lia mengira itu hanya karena stres, tetapi ketika gejala itu semakin sering muncul, ia memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Di ruang praktik dokter, Lia duduk dengan gelisah sambil menunggu hasil pemeriksaan. Dokter masuk dengan senyum kecil dan menyerahkan hasil tesnya. "Dokter, selamat, Bu Lia. Anda hamil. Usia kehamilannya sekitar 5 minggu." Kata-kata itu menghantam Lia seperti petir di siang bolong. Ia terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Setelah meninggalkan klinik, ia duduk lama di dalam mobil, memandangi hasil tes yang masih digenggamnya. "Lia," dalam hati, "ini bukan mungkin terjadi. Ini bukan anak Adrian." Pikiran itu membuat dadanya terasa sesak. Lia tahu ia tidak bisa menyembunyikan kehamilan ini terlalu lama. Adrian pasti akan mengetahuinya, dan ketika itu terjadi, hidupnya akan berubah selamanya. Lia memutuskan untuk memberitahu Dani tentang kehamilannya. Ia memanggil Dani ke rumah ketika Adrian sedang bekerja. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Suasananya tegang. "Lia," suara bergetar. "Dani, aku hamil. Anak ini, anakmu." Dani terdiam. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang sulit disembunyikan. Ia menatap Lia dengan mata melebar, berusaha mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Dani, Bu Lia, saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya akan bertanggung jawab." Lia menangis. "Ini semua salahku. Aku yang membiarkan ini terjadi. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi ini. Dani, Adrian tidak akan pernah memaafkanku." Dani menunduk, merasa bersalah tetapi juga tidak tahu harus berbuat apa. "Dani, saya akan melakukan apapun yang Anda butuhkan, Bu. Saya tidak akan meninggalkan Anda." Lia ingin percaya pada kata-kata Dani, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa situasinya lebih rumit daripada sekadar menerima tanggung jawab. Ia mulai bertanya-tanya apakah Dani benar-benar tulus, atau jika ia hanyalah korban dari masa lalunya sendiri. Beberapa hari kemudian, Lia mendengar desas-desus dari seorang teman lamanya yang kebetulan mengenal keluarga tempat Dani bekerja sebelumnya. "Teman Lia, kamu tahu, Dani itu pernah bekerja untuk keluarga teman saya. Ada cerita bahwa dia sempat punya hubungan dengan istri majikannya. Aku tidak tahu detailnya, tapi katanya hubungan itu hampir menghancurkan rumah tangga keluarga itu." Kata-kata itu membuat Lia terkejut dan marah. Apakah Dani telah memanfaatkan dirinya seperti yang diduga terjadi di masa lalunya? Lia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mencari tahu tentang keluarga tempat Dani bekerja sebelumnya dan menemukan bahwa cerita itu benar. Dani memang pernah terlibat dalam skandal dengan majikannya sebelumnya. Dengan perasaan terluka, Lia memanggil Dani untuk mengonfrontasinya. "Lia," nada tajam. "Jadi, ini bukan pertama kalinya, ya? Kamu memang punya kebiasaan merayu majikanmu." Dani tertegun. "Bu Lia, itu masa lalu saya. Saya tidak pernah ingin Anda tahu tentang itu karena saya ingin meninggalkannya di belakang." Lia marah. "Meninggalkan di belakang? Kamu pikir aku bisa percaya padamu setelah ini? Aku merasa seperti orang bodoh." Dani dengan nada memohon. "Saya tahu saya salah, Bu. Tapi apa yang saya rasakan kepada Anda tidak pernah sama seperti apapun yang terjadi di masa lalu. Perasaan saya tulus." Lia terdiam. Ia ingin mempercayai Dani, tetapi pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Ia merasa terjebak antara cinta, kepercayaan, dan kenyataan pahit bahwa dirinya telah membuat kesalahan besar. Di tengah kebingungannya, Lia lupa menyembunyikan hasil tes kehamilan yang tertinggal di meja riasnya. Adrian menemukannya suatu malam ketika ia pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa kertas itu ke ruang tamu, di mana Lia sedang membaca buku. Adrian, dengan nada tegas. "Lia, apa ini?" Lia mendongak. Wajahnya langsung memucat. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari rahasia yang ia coba sembunyikan. Lia berbisik. "Adrian, aku bisa jelaskan." Adrian memotong. "Jelaskan apa?"
Kamu hamil? Tapi ini jelas bukan anakku, kan? Jadi siapa? Lia? Siapa dia? Lia mulai menangis, mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi, tetapi Adrian tidak memberinya kesempatan. Adrian, dengan nada marah, aku bekerja siang malam untuk kamu, dan ini balasanmu? Kamu menghancurkan pernikahan kita. Adrian mengemasi beberapa barangnya dan meninggalkan rumah malam itu. Lia hanya bisa duduk di lantai ruang tamu, menangis tanpa henti. Ia tahu bahwa keputusannya untuk menyerah pada perasaan yang salah telah membawa kehancuran yang tidak bisa diperbaiki. Lia duduk sendirian di apartemen kecilnya yang baru. Ruangannya jauh berbeda dari rumah mewah yang dulu ia tinggali bersama Adrian. Hanya sebuah ruang sederhana dengan perabotan seadanya. Namun, di tempat inilah Lia mulai memahami arti sebenarnya dari kehidupan dan kekuatan yang ia miliki. Hari-hari pertama setelah meninggalkan rumah Adrian terasa seperti mimpi buruk. Lia harus belajar hidup tanpa kenyamanan yang dulu ia anggap biasa. Ia menjual sebagian barang berharga miliknya untuk membayar biaya hidup dan mempersiapkan kelahiran anaknya. Namun, yang paling sulit adalah menghadapi rasa bersalah yang terus menghantuinya. Setiap malam, Lia duduk di dekat jendela apartemennya, memandang kota yang penuh dengan lampu-lampu gemerlap. Ia sering merenungkan kesalahan yang telah ia buat, tetapi juga berusaha menerima bahwa hidup tidak berakhir di sana. Lia, dalam hati, aku tidak bisa terus menyalahkan diriku. Hidupku mungkin hancur, tapi aku harus memperbaikinya untuk anak ini. Dia tidak bersalah. Lia memutuskan untuk mengambil pekerjaan freelance sebagai konsultan mode dari rumah. Ia mulai bekerja keras untuk membangun kembali hidupnya. Meskipun kliennya tidak sebanyak dulu, ia merasa puas karena pekerjaan itu memberinya semangat untuk melanjutkan hidup. Setiap pagi, Lia berjalan kaki ke pasar kecil dekat apartemennya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Ia bertemu dengan tetangga-tetangganya, orang-orang biasa yang menjalani hidup apa adanya. Dari mereka, Lia belajar banyak tentang arti kebahagiaan yang sederhana. Di pasar, ia sering berbicara dengan seorang pedagang buah bernama Ibu Ratna, wanita tua yang selalu memberikan nasihat bijak. Ibu Ratna, kamu kelihatan seperti orang yang memikul beban berat. Nak, tapi jangan khawatir. Setiap beban pasti ada akhirnya. Yang penting, jangan menyerah. Nasihat-nasihat kecil seperti itu menjadi penghiburan bagi Lia, yang kini mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Bulan demi bulan berlalu, dan akhirnya tiba saatnya Lia melahirkan. Prosesnya tidak mudah. Ia harus melakukannya tanpa keluarga di sisinya. Namun, saat ia mendengar tangisan pertama anaknya, semua rasa sakit dan penderitaan seolah menghilang. Ia menatap wajah bayi laki-lakinya dengan air mata kebahagiaan. Lia, berbisik, kamu adalah alasan aku harus bertahan. Mulai sekarang, aku akan menjadi ibu yang baik untukmu. Lia menamai anaknya Raka, yang berarti kekuatan. Baginya, Raka adalah lambang dari harapan dan kesempatan kedua. Meskipun anak ini lahir dari sebuah hubungan yang keliru, ia percaya bahwa setiap kehidupan adalah anugerah yang harus dihargai. Suatu hari, Dani datang ke apartemen Lia untuk melihat Raka. Ia membawa beberapa perlengkapan bayi dan menawarkan untuk membantu. Namun, Lia sudah mengambil keputusan. Lia, Dani, aku menghargai niat baikmu. Tapi aku pikir, kita harus menjalani hidup masing-masing. Dani, terdiam. Saya mengerti, Bu Lia. Tapi saya ingin memastikan kalian berdua baik-baik saja. Lia, tersenyum tipis. Kami akan baik-baik saja. Aku tahu kamu ingin bertanggung jawab. Tapi ini adalah jalanku untuk belajar menjadi lebih baik. Aku ingin menjalani hidup ini dengan kekuatanku sendiri. Dani pergi dengan perasaan campur aduk, tetapi ia menghormati keputusan Lia. Ia sadar bahwa inilah jalan terbaik untuk mereka berdua. Lia menyadari bahwa melepaskan Dani adalah langkah penting untuk benar-benar melanjutkan hidupnya. Ia tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Baginya, kebahagiaan sejati adalah berdamai dengan diri sendiri.
Lia mulai aktif dalam komunitas sosial di lingkungannya. Ia membantu ibu-ibu muda yang kesulitan mengurus anak, berbagi pengalaman hidupnya, dan memberikan dukungan moral. Dari sini, ia menemukan panggilan baru dalam hidupnya, membantu orang lain yang menghadapi kesulitan serupa. Di tengah perjuangan itu, Lia perlahan memulihkan dirinya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang telah melalui badai dan keluar lebih kuat. Anak kecilnya menjadi sumber kebahagiaannya, dan setiap senyuman Raka mengingatkannya bahwa ia telah membuat keputusan yang benar untuk melanjutkan hidup. Beberapa tahun kemudian, Lia berjalan bersama Raka di taman kecil dekat apartemennya. Raka, yang kini berusia 3 tahun, berlari riang sambil tertawa. Lia menatap anaknya dengan mata penuh kasih. "Lia," dalam hati, "dulu aku berpikir bahwa hidupku hancur. Tapi ternyata, dari kehancuran itu, aku menemukan harapan baru. Aku belajar bahwa meskipun kita membuat kesalahan besar, kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik." Ia duduk di bangku taman, menikmati angin sejuk yang bertiup pelan. Hatinya kini tenang. Ia tidak lagi menyalahkan dirinya atas apa yang telah terjadi, tetapi bersyukur atas pelajaran yang ia peroleh dari pengalaman itu. Demikianlah cerita kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.